wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Eka Puji Lestari SPD. Kali ini kita akan membahas materi tentang statistik. Langsung saja kita simak videonya. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah pengertian. Yaitu pengertian statistik adalah kumpulan data yang berupa angka atau bilangan. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Pengertian populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Berikut adalah contoh populasi dan sampel. Misalkan akan dilakukan penelitian terhadap nilai matematika siswa SMK SPP Negeri Samarinda. Maka yang menjadi populasi adalah seluruh siswa SMK SPP Negeri Samarinda. Dan yang menjadi sampel adalah beberapa siswa SMK SPP Negeri Samarinda, atau lebih spesifik lagi adalah siswa kelas 12 SMK SPP Negeri Samarinda. B. Penyajian data. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Data terbagi menjadi data tunggal dan data berkelompok. Oke, silakan diperhatikan perbedaan data tunggal dan data berkelompok. Pada kolom nilai data tunggal hanya terdapat satu poin saja, misalkan nilai 4, nilai 5, nilai 8, dan seterusnya. Sedangkan pada kolom nilai data berkelompok terdapat rentang, misalkan dari 31 sampai 40. Nilai dari 41 sampai 50 dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami ya perbedaan data tunggal dan data berkelompok. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Gambar A diagram batang, sedangkan gambar B adalah histogram. Dapat dilihat ya perbedaan antara diagram batang dan histogram. Pada diagram batang terdapat jarak antar batang, sedangkan pada histogram tidak terdapat jarak setiap batangnya. Selanjutnya adalah diagram garis dan diagram lingkaran. Perlu diperhatikan untuk diagram lingkaran terbagi menjadi dua, yaitu persen dan derajat. Untuk persen, satu putaran penuh adalah 100%, sedangkan untuk derajat satu putaran penuh adalah 360 derajat. Selanjutnya adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jangkauan atau disimbolkan dengan J. Rumus jangkauan adalah nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Kemudian, menentukan banyak kelas interval, disimbolkan dengan K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N di sini adalah banyak data. Kemudian selanjutnya menentukan panjang kelas interval, disimbolkan oleh P. P sama dengan jangkauan dibagi dengan kelas interval. Contoh soal cara membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, ada data mentah, kemudian langkah pertama yang kita tentukan adalah menentukan banyak N. Jadi total datanya adalah sebanyak 30, maka N sama dengan 30. Kemudian kita tentukan nilai maksimum. Nilai maksimumnya kita ketahui sama dengan 98. Lalu kita tentukan nilai minimumnya. Nilai minimum sama dengan 40. Kemudian kita hitung 3 langkah awal tadi, yaitu jangkauan, banyak kelas interval, dan panjang kelas. Sehingga didapat jangkauan sama dengan 58, banyak kelas interval 6, dan panjang kelas 10.
Maka didapat tabel sebagai berikut. Karena tadi nilai minimum 40, maka kita mulai dari nilai 40. Ke bawah kita menambahkan sebanyak panjang kelas. Panjang kelas sama dengan 10, maka ke bawah kita menambahkan 10. Jadi 40 ditambah 10, ke bawahnya 50. 50 ditambah 10, ke bawahnya lagi 60. Nah, kemudian banyak kelas sama dengan 6. Jadi banyak baris ada 6, yaitu 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, dan seterusnya sebanyak 6 kelas. Berikut adalah istilah pada tabel distribusi frekuensi. Nilai yang dilingkari garis merah adalah nilai-nilai batas bawah, sedangkan nilai yang dilingkari garis hijau adalah nilai-nilai batas atas. Selanjutnya, untuk menentukan tepi bawah adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Sedangkan untuk menentukan tepi atas adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Oke, sampai di sini dulu video untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.